4, 3, 2, 1. Kejahatan seringkali berawal dari rumah. Mengapa itu bisa terjadi? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang waspadalah, kejahatan ada di rumah kita. Saat ini kita sedang menjalani hidup di zaman akhir dari sejarah dunia ini. Tanda-tandanya semakin jelas dan terang benderang, dan hal ini tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapi dan menjalani masa-masa yang sukar ini. Oleh karena itu, sebelum lanjut, saya ingin membacakan bagi kita sekalian satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sahabat keluarga Damar. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat secara terang benderang bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman atau zaman akhir ini, di mana manusia lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka menjadi hamba uang. Mereka tidak lagi mau menghormati kepada orang tua. Mereka lebih memilih untuk berontak terhadap orang tua. Dan ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pada zaman akhir ini manusia tidak lagi merencanakan kejahatan atau buat kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Kejahatan yang terjadi saat ini dilakukan secara terang benderang. Pertanyaan bagi kita sahabat keluarga Damar, di manakah kejahatan itu dimulai? Apakah kejahatan itu dimulai dari orang yang berkumpul dalam satu komunitas di mana mereka adalah orang-orang yang jahat, dan di situ mereka memikirkan tentang kejahatan untuk melakukan satu tindak kejahatan? Ataukah di satu tempat yang lain yang tersembunyi? Tetapi menurut hemat saya, kejahatan itu dimulai justru dari rumah. Mungkin dari tempat tidur di saat dia berpikir, atau di ruang kerjanya, atau di ruang makan, dan sebagainya. Intinya bahwa ternyata kejahatan itu dimulai di dalam rumah, dan eksekusinya dilakukan di luar rumah.
Inilah yang menjadi satu pemikiran kita bersama-sama. Jangan pernah berpikir bahwa kejahatan tidak terjadi di dalam rumah. Justru awal mula kejahatan itu dirancang, dipikirkan di rumah itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, sejauh mana peran keluarga untuk menjadi kontrol bagi sesama anggota keluarga. Suami harus bisa menjadi kontrol untuk istrinya, demikian juga sebaliknya. Bahkan juga orang tua menjadi kontrol bagi anak-anak dan sebaliknya. Karena inilah fungsi di dalam keluarga. Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan. Atau mungkin ada juga yang sudah tahu, tetapi mengambil posisi untuk diam. Dan inilah sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kami mau berbagi akan hal ini. Paling tidak mengingatkan kepada kita sekalian. Mari kita berjaga-jaga, mari kita waspada. Karena semua kita punya potensi akan hal itu. Sebab kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bengis, orang yang kejam. Tetapi juga kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berdasi. Dengan cara-cara yang sepertinya terhormat. Entah itu korupsi dan sebagainya. Itu juga adalah kejahatan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, dari percakapan ini, inti atau maksud atau pesan yang kami mau sampaikan, seringkali kita mengabaikan kehidupan di dalam rumah kita. Maka saya atau kami keluarga Damar selalu berulang-ulang menyampaikan segala sesuatu yang baik itu berawal dari rumah. Tetapi juga segala sesuatu yang buruk juga berawal dari rumah. Maka pilihan ada pada kita. Apakah kita mau bahwa kita membawa sesuatu yang baik dari rumah untuk keluar, atau justru sesuatu yang jahat? Jangan kita menyalahkan lingkungan, jangan kita menyalahkan pihak lain kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Peran dari keluarga itu sangat penting. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, secara khusus saya mau berbicara untuk keluarga-keluarga Kristen. Ingat bahwa kita punya tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar kita tinggal di dunia ini, tetapi ada satu tujuan yang Tuhan mau berikan kepada kita sekalian. Ada tanggung jawab, yaitu kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Dari kehidupan keluarga-keluarga Kristen, dunia ini bisa melihat, lingkungan di antara kita bisa melihat bahwa kehidupan keluarga-keluarga Kristen adalah kehidupan yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga-keluarga Kristen, sahabat keluarga Damar, marilah kita melihat akan keluarga kita masing-masing. Bagaimana dengan keluarga saya? Apakah keluarga saya sudah hidup seperti yang Tuhan mau? Sebab kalau kita tidak hidup di dalam standar Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa kejahatan manusia itu semakin meningkat, itu bisa terjadi di dalam rumah kita. Itu bisa terjadi kepada suami kita, kepada istri, atau kepada anak-anak kita. Maka kontrol itu dibutuhkan. Kita saling mengingatkan di antara anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, agar kejahatan itu tidak ada di dalam rumah kita, maka kita harus melakukan kontrol secara baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan menurut standar dunia ini. Kita bicara di sini menurut standar kerajaan surga. Oleh karena itu, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi sahabat keluarga Damar, agar kita mampu atau kita dapat memastikan bahwa keluarga kita
hidup benar di hadapan Tuhan. Kejahatan itu tidak ada di dalam rumah kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangunlah keluarga kita pada dasar yang benar. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, dasarnya harus benar, harus jelas. Yaitu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga Tuan di dalam keluarga kita. Sehingga dialah yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita bicarakan, segala sesuatu yang kita pikirkan, itu harus bersumber dan berdasar sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Sejauh mana kita membangun atas dasar yang benar, ini merupakan hal yang pertama yang penting. Karena ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen. Namanya keluarga Kristen, tetapi Yesus tidak menjadi dasar. Yesus tidak menjadi tuan di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka hidup seenaknya mereka. Mereka hidup dalam standar dunia. Tapi mereka katakan kami keluarga Kristen. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pengikut Kristus yang benar. Kita tidak hanya mengatakan atau identitas kita katakan saya orang Kristen. Tetapi yang dibutuhkan adalah pribadi, baik pribadi maupun keluarga Kristen itu sendiri, haruslah menjadi pengikut Kristus yang benar. Pengikut Kristus yang benar yang seperti apa? Kita harus mampu menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib setiap hari. Dan kita mau mengikut Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, kita mau ikut itu, kita mau lakukan itu. Inilah pengikut Kristus yang benar. Jangan hanya aksesoris yang kita gunakan, dan baik itu salib, orang lihat kita Kristen. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam keluarga kita, identitas kekristenan itu atau identitas sebagai pengikut Kristus itu tidak jelas dalam kehidupan keluarga Kristen. Ini yang penting untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Maka kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar. Yang ketiga, sahabat keluarga damar, marilah kita tetap menjaga hati kita supaya tetap bersih. Karena apa? Karena segala yang kita pikirkan, segala hal yang kita rencanakan, yang kita lakukan, semua bersumber dari hati kita. Kalau hati kita bersih, maka saya percaya kita akan memikirkan hal-hal yang bersih, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang baik. Tetapi kalau hati kita busuk, hati kita kotor, sekalipun kita rajin beribadah. Karena firman Tuhan katakan, mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ada begitu banyak orang rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena mereka tidak mau menjaga hati mereka. Amsal pasal 3:24 dengan jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita memancarkan siapa diri kita. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, dengan kita menjaga hati kita supaya tetap bersih, maka tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Apalagi kita lakukan atau kita ucapkan. Karena apa? Hati kita tetap bersih. Bagaimana untuk menjaga hati kita tetap bersih? Maka penuhilah hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus terus mengisi hati kita. Firman Tuhan akan terus mengontrol dan menolong kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga damar,
Mari kita pastikan bahwa di dalam keluarga kita tidak ada kejahatan. Kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Ingat, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kejahatan semakin banyak, dan kejahatan itu berawal dari rumah. Biarlah keluarga sahabat keluarga damar tidak ada yang hidup di dalam kejahatan itu sendiri. Kita mau melakukan 3 hal ini di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat keluarga damar. Shalom Aleichem.